Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Falul Lafin dengan NPM 233510137 dari kelas 4A. Eh, saya akan membuat tugas presentasi atau membuat video mengenai menjelaskan konsep JavaScript asinkronos dan perbedaan dengan sinkronos. Lalu menjelaskan JavaScript asinkronos yaitu callback, promise, lalu action or await. Lalu di PPT ini eh, pengantarnya itu adalah JavaScript adalah bahasa pemrograman single threaded. Memiliki dua model eksekusi yaitu sinkronos dan asinkronos. Asinkronos digunakan untuk operasi seperti API request, membaca file, dan lain-lain. Eh, Baiklah, ini adalah perbedaan sinkronos dan asinkronos. Sinkronos itu adalah kode dieksekusi baris demi baris. Contohnya itu adalah console log mulai, habis itu console log proses, lalu console log selesai. Di sinkronos atau disebut dengan sinkron adalah kode dieksekusi baris demi baris secara berurutan. Jika ada satu proses yang berjalan lama, kode setelahnya akan menunggu hingga proses tersebut selesai. Jadi cocok untuk tugas sederhana, tetapi bisa menyebabkan blocking atau menunggu terlalu lama. Lalu asinkronos itu adalah kode tidak harus menunggu proses sebelum selesai. Jadi console log mulai, lalu bisa kita set time out console log proses 2000 console log selesai. Di asinkronos atau asinkron eh, itu adalah kode tidak harus dieksekusi berurutan. Jadi JavaScript dapat menjalankan tugas lain tanpa harus menunggu tugas sebelumnya selesai. Ini cocok untuk operasi yang memerlukan waktu seperti pengambilan data dari server atau set API, lalu membaca file atau menunggu user input. Lalu di sini adalah bagian dari asynchronous, yaitu callback. Callback itu memiliki fungsi yang dipanggil setelah tugas selesai. Lalu kelemahan dari callback itu adalah callback hell jika banyak bersarang. Lalu ini contoh dari callback, contoh codingnya itu fungsi proses data callback set timeout. Jadi dia nggak menunggu di sini dia tidak menunggu proses sebelumnya jika proses sebelumnya belum selesai. Jadi bisa dilanjutkan. Lalu console log proses data selesai. Lalu di sini ada console log mulai, proses data, console log selesai. Lalu ini promise. Dia bagian dari asinkronos yang menyediakan cara untuk lebih baik untuk menangani asinkronos. Keuntungannya itulah menghindari callback. Jadi promise ini lebih diutamakan daripada callback karena dia bisa menghindari callback hell. Ini contoh dari codingan promise-nya itu function process data return new promise resolvers, lalu set timeout resolvers proses data selesai. Lalu di bawah ada console log mulai proses data, then di promise itu masih menggunakan then console log, then console log selesai. Lalu ini ada ancient or awaits. Itu konsepnya caranya lebih modern menangani asinkronos dengan sintak yang lebih mudah dibaca. Keuntungannya mirip sinkronos tetapi tetap asinkronos. Jadi dia mirip dengan sinkronos tetapi dia tetap bagian dari asinkronos. Lalu ini contoh dari action or await-nya itu contoh codingannya itu action function jalankan console log mulai let hasil await proses data console log hasil console log selesai lalu jalankan. Ini perbandingan. Callback itu memiliki keuntungan mudah dipahami untuk tugas kecil, tetapi memiliki kekurangan yaitu callback hell pada kode-kode kompleks. Lalu promise itu memiliki keuntungan menghindari callback hell. Jadi dia lebih bisa menghindari callback hell. Lalu kekurangannya itu masih menggunakan then yang saya jelaskan tadi. Lalu unset or await itu paling mudah dibaca. Lalu kekurangannya itu harus digunakan dalam fungsi action, async atau asinkron. Lalu kesimpulan dari PPT ini adalah JavaScript mendukung eksekusi asinkron untuk efisiensi. Callback adalah
metode dasar tetapi rentan callback hell, lalu promise lebih rapi dan menghindari callback hell, action or await paling mudah dibaca dan digunakan secara luas. Lalu di sini direkomendasikan menggunakan action or await untuk kode yang lebih bersih dan efisien. Baiklah, di sini codingannya. Kita akan buat di sini mkdir terlebih dahulu. Pertemuan 6, pertemuan 6 sekarang. Lalu kita bikin sini cd pertemuan 6. Terus kita cd kita create vt lattes template view, terus enter. Oke. npm salah, npm create vt aduh kita bikin di sini pm create vt address template view. Oke. Oke, kita pilih di sini view JavaScript, lalu kita bikin di sini cd view, cscd view, terus kita bikin npm install, kita bikin, kita tunggu. Oh ini error ya. cd view dulu, cd view npm install ada ya. Oke, setelah selesai sini kita bikin npm run dev. Oke, localhost yang muncul, klik. Oke, dah. Oke. Dulu di komponennya, oke, hello world kita bikin sini ya. Kita akan bikin callback, promise, dan exit or awaits-nya. Di bagian ini, di bagian di bawah script kita bikin sini, di atas script kita bikin callback. Kita bikin situ function get data. Kita bikin situ function get data. D-nya besar. Terus kita bikin di sini kurung, dan di dalamnya itu kita beri nama callback. Oke. Terus di bawahnya kita bikin di situ set timeout, kurung bawah, bikin lagi satu lagi, terus kita bikin di sampingnya itu kita seperti ini, terus kurung bawah, terus kita bikin situ console log dot log, terus kita bikin di sini data kita bikin di dalam ini callback. Kurang oke. Kita bikin sini callback kurung oke. Nya 2000. Terus jangan lupa titik komanya,
Kita coba lihat dulu ya. Oke, kita refresh. Kayak di inspect ya, di inspect terus klik sini. Sininya masih belum keluar ya. Oke, masih belum keluar. Kenapa belum keluar ini? Oke, coba sini juga nggak ada. Oke, kita balik lagi ke codingannya. Kita belum bikin namanya itu console log. Di sini kita belum bikin. Terus dalam kurung kita bikin di situ mulai ya. Terus titik koma. Jangan lupa di bawahnya kita bikin get data lagi. Terus bikin di dalam kurung di situ bikin ini. Terus kurung berawal kita bikin di dalamnya console log, bikin selesai. Di situ callback dalam kurung. Oke, titik koma. Terus di bawahnya juga bikin titik koma. Oke, kita lihat. Nah, di sini baru muncul mulai data diperoleh lalu selesai. Ya, ngaruh ya. Yang pas ini. Oke, ini data mulai data. Lalu kita kecilkan lagi. Kita balik ke codingan. Kita akan bikin di situ promise. Promise itu dia memakai 10 itu ya, promise. Itu promise bikin di sini di get callback-nya kita komen aja dulu ya. Kita komen dulu di callback-nya. Oke, di bagian promise-nya kita bikin ini function. Kita bikin function. Terus kita bikin get data promise. Terus bikin dalam kurung berawal kita bikin di bawahnya itu return new promise. Lalu kita bikin dalam kurungnya itu resolve resolver. Kita bikin resolver. Oke. Dan di sini bikin set timeout dalam kurung, bikin lagi seperti ini. Kita bikin terus di bawahnya itu kita bikin resolver yang ini, oke. Terus kita bikin di situ dalam kurung data diperoleh. Oke, terus dalam kurung promise. Oke, jangan lupa bikin di sampingnya itu titik koma. Oke. Terus kurung berawal di bawahnya kita bikin console log. Console log bikin dalam kurung data. Terus kita bikin titik koma. Kita bikin di bawahnya itu console log selesai. Itu oke, promise. Nah, gue promise. Oke, setelah itu kita bikin titik koma. Kita lihat. Oke, di situ dapat dilihat. eh, oke, kita refresh dulu ya. Kita bikin di situ kita lihat eh, data diperoleh promise lalu selesai promise. Oke. Nah, ini merupakan bagian promise. Terus kita bisa kecilkan. Kita bikin di bawah ini bagian dari arsheet or await-nya lagi. Itu oke, di bawahnya kita bikin situ arsheet function.
Oke, fetch itu function kayak yang biasa ini. Terus bikin di situ fetch data, fetch data. Terus kita bikin di sini dalam kurung berawal. Terus di bawahnya itu kita bikin console log, bikin mengambil data titik-titik. Titik tiga ya. Oke, mari kita bikin sini cons data. Terus di situ kita bikin sama dengan await get that get data promise. Oke. Terus kurung titik com. Terus ini console log, terus bikin console log. Ya, ini kenapa error? Oh, ini konsol ya. Kita bikin cons. Terus kita bikin di sini console log, kita bikin kurung proses selesai. Oke. Oh, kita bikin di sini juga bawahnya itu fetch data dalam kurung, kita bikin di situ console log dalam kurung kode di kode lain di eksekusi. Kita bikin sini titik-titik, kita bikin titik koma. Terus kita coba lihat dulu ya di sini. Kita lihat dari refresh. Oke, di sini terdapat dilihat mengambil data kode lain dieksekusi itu bukan merupakan bagian dari asset or await, terus kita kecilkan. Coba kita hapus komen dari callback ini untuk menampilkan dia juga di console lognya. Oke, kita lihat di sini. Baru dapat situ mulai. Terus ada mengambil data, kode lain dieksekusi, data diperoleh atau callback, lalu selesai. Oke, baik. Sekian dari video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.